kenapa semakin muda usia penderita penyakit jantung tuh sekarang tuh mulai dari 40-an itu udah muncul nih dok. Dan artinya merokok ini kan bukan hanya mempengaruhi jantung, tapi kan juga paru. Nah kalau boleh tahu dari usia berapa tuh dok kita harus mulai aware akan kesehatan jantung kita, medical check up seperti itu? Mengetahui denyut jantung 1 menit normal seseorang adalah sebenarnya 60 sampai 100 kali per menit. Halo sahabat BCA Live, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Masih dengan saya Lely Rahayu Peki di sini di acara Obrolan Asik, obrolan literasi asuransi kekinian dari BCA Live. Di program ini kita akan membahas mengenai seputar gaya hidup, self development, karir, dan juga pastinya proteksi kesehatan dan juga proteksi asuransi. Nah, sahabat BCA Live, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita nih. Ada apa itu? Yaitu jantung. Nah, jantung kita ini kan berdetak setiap hari dan juga merupakan organ yang sangat penting. Kalau misalnya jantung kita kenapa-kenapa, udah deh, hidup kita langsung nggak keruan deh rasanya pasti. Nah, hari ini saya akan kedatangan seorang dokter dan juga cantik sekali, idola saya. Ada Dr. Ika Danudibroto dari Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus. Sebelum mulai BCA Live, jangan lupa loh pantengin terus obrolan asik, obrolan literasi asuransi kekinian di platform video streaming favorit kamu. Kami ada di YouTube, Spotify, dan Noise BCA Live. Sahabat BCA Live, sudah hadir bersama saya di sini Dr. Ika Danudibroto, spesialis penyakit jantung konsultan. Dr. Ika adalah seorang spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan intervensi koroner dari Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Selamat datang Dr. Ika, terima kasih loh sudah hadir hari ini. Dr. Ika mau sapa-sapa sahabat BCA Live, boleh dokter di rumah? Ya. Halo sahabat BCA Live, saya Dr. Ika, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mayapada Hospital, Jakarta Selatan. Senang sekali hari ini bersama dengan Mbak Lely di sini. Saya menyapa sahabat BCA Live untuk kita berdiskusi mengenai hal yang mungkin penting dalam hidup kita lah ya. Harusnya bukan mungkin lah ya, memang penting banget ya, mengenai kita. jantung. Betul. Ya. Dokter prakteknya di Mayapada, Jakarta Selatan dok ya? Betul. Sudah berapa tahun dok di sana dok? Saya sudah 10 tahun. Udah lama ya. Oke. Sudah lama sekali. Nah pasti kalau sudah lama begitu pengalamannya Dokter Ika ini udah nggak usah diragukan lagi nih sahabat BCA Live. Nah hari ini dok kita akan membahas tadi jantung ya sesuai dengan area ekspertisnya Dokter Ika nih. Tapi saya tidak seperti konsultasi di ruangan dokter nih walaupun dokter pakai baju kebanggaannya nih ya, baju dokter ya, tapi kita akan ngobroli jantung dari sisi umum ya dok ya, yang diketahui oleh masyarakat umum aja. Saya mulai dari fakta menarik nih dok. Sebenarnya kalau jantung kita itu kan berdetak ya setiap hari ya. Kalau boleh tahu tuh berdetaknya berapa banyak sih dok jantung itu? Oke, jadi kalau mungkin sahabat BCA Live pernah baca atau Mbak Lely juga baca di dalam Google lah, kita googling lah ya gitu ya. 100.000 katanya. 100.000. Sebenarnya gini, kita punya basicnya adalah kalau kita mengetahui denyut jantung 1 menit normal seseorang adalah sebenarnya 60 sampai 100 kali per menit. Ya. Itu kalau kita lagi resting, lagi santai. Ya kan? Tapi tentunya kalau kita lagi olahraga, kita lagi keburu-buru, lagi stres, heart rate naik. Betul. Ya. Tapi kalau hitunglah kita 60 aja 60 per menit, ya kan? Coba kalau kita kali, ini hitung-hitungan matematik nih ya jadinya ya. Kalau kita kali 1 jam aja, ya kan? 1 jam tuh 60 menit, 60, ya kan? 360. Dikali 24, dikali setahun, dikasih banyak banget ya. Jadi luar biasa deh, jantung kita kayak mesin yang nggak pernah berhenti sebenarnya. Keren banget ya, sebenarnya mesin yang paling kuat dari manusia itu jantung ya dok. Betul. Dia nggak pernah rehat ya, walaupun kita tidur, dia tetap berdetak tadi walaupun 60 sampai 100 kali ya, per menit. Seperti itu. Nah dok, ada beberapa mitos-mitos nih, orang kalau mikir
kamu sakit jantungnya? Enggak, saya kurus kok. Terus jantungnya sehat. Jadi kalau orang gendut, lo kalau gemuk hati-hati loh jantung. Itu benar nggak sih dok? Kalau katanya kurus nggak usah takut sakit jantung. Kalau gemuk harus hati-hati. Seperti itu tuh mitos, benar nggak dok? Jadi sebenarnya salah satu faktor risiko dari penyakit jantung, Mbak Lely, adalah obesitas. Ya, obesitas adalah kegemukan ya. Kita ukur berdasarkan body mass index lah, gitu ya. BMI-nya. Nah, jadi itu merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit jantung. Namun sebetulnya penyakit jantung tidak melulu hanya orang yang gemuk. Ya. Jadi orang yang kurus mungkin dia ada hipertensi, faktor resikonya ya kan? Atau mungkin juga perokok. Oh iya. Lama, badannya biasanya habitusnya kurus ya kan? Lalu kemudian akhirnya juga punya penyakit jantung. Jadi sebenarnya penyakit jantung hanya yang gemuk belum tentu gitu. Kalau kurus tapi gaya hidupnya kurang baik, itu jadi tinggi juga risikonya ya dok ya. Betul. Nah, tapi karena kalau misalnya tadi ya dok, kalau kurus dia ya bisa mungkin ada faktor genetis. Nah, tapi seberapa besar dok faktor genetisnya? Kalau saya baca kalau orang tuanya ada penyakit jantung, mungkin anaknya akan turun juga tuh penyakitnya. Itu benar nggak sih dok? Genetik tuh kalau penyakit jantung? Jadi sebenarnya kalau kita lihat spektrum penyakit jantung atau jenis-jenis penyakit jantung ada berbagai macam, ya kan? Contoh nih, penyakit jantung hipertensi, ya kan? Yang paling sering kita lihat penyakit jantung koroner. Ya, itu sering banget tuh kita dengar. Tapi ada juga penyakit jantung kongenital atau bawaan. Oh, itu ya berarti kan? tadi genetis ya. Atau ada juga penyakit jantung yang berhubungan dengan kehamilan. Ada juga, ya kan? Nah, jadi tidak semua penyakit jantung bisa disebabkan oleh diturunkan faktor genetik. Kita katakan bahwa spesifik terutama untuk penyakit jantung koroner. Dikatakan itu hereditary kalau ayahnya itu memiliki penyakit jantung koroner atau mengalami serangan jantung di usia kurang dari 55 tahun. Oh, termasuk yang muda? Ya, termasuk muda. Itu ya, bisa diwariskan. Ayah atau ibunya, ya itu yang kita sebut dengan hereditary. Usia muda biasanya. Ya. Tapi kalau mungkin usianya sudah 60 tahun, 50, ya 60 tahun ke atas banyak mulai. Ya betul, ya, banyak faktor resiko yang mempengaruhi. Kayak mesin aja kan kalau udah usia lama udah mulai ya mesin. Jadi kalau tua itu wajar, tapi kalau tadi di bawah 50, kalau usia muda di bawah 45, 55 ya itu baru kita sebut dengan hereditary. Berarti anaknya itu harus agak aware ya. Betul, belum tentu diturunkan, tetapi harus lebih waspada. Iya, awareness-nya ditingkatkan. Nah, kemarin juga ada Tino, baru aja teman sekantor saya, muda juga nih, masih kayak saya muda lah ya, nggak muda. Muda. Itu udah pasang ring 2. Perokok sih. Nah, itu tuh tadi dari gaya hidup ya dok. Betul. Ya, koroner ya. Ya, mungkin ya faktor genetik berperan, tetapi juga ada faktor-faktor lain ya. Iya, kalau umur 40-an kan masih harusnya jantungnya masih kuat ya. Betul, tapi kalau perokok kan itu juga salah satu faktor resiko yang kuat untuk penyakit jantung koroner. Yang membahayakan rokok itu paling utama ya dok ya? Kita bilang sih faktor resiko paling banyak lah. Paling banyak dari pasien dokter rata-rata perokok tuh. Ya, terutama ya. Biasanya seperti itu. Itu antara misalnya perempuan dan laki itu kalau saya baca katanya jantung perempuan lebih kuat. Mungkin karena kita kuat ngomel kali ya. Jantungnya. Itu benar nggak sih dok? Jadi lebih kardionya lebih kan kalau kita ngomel kardio kita terbiasa heart rate naik jadi sudah terlatih gitu ya. Nggak tahu kalau laki-laki kan lebih kalem gitu. Nah, kalau dari pasien dokter tuh perempuan laki apakah balance atau gimana? Sebenarnya begini Mbak Lely, ada penjelasan ilmiahnya. Ada gitu, ilmiahnya nih, ya. sahabat, ada ilmiahnya nih. Jadi kalau kita perempuan sebelum kita menopause, ya mungkin kita lebih beruntung lah dibanding laki-laki ya. Karena sebelum kita menopause itu kita memiliki hormon estrogen, progesteron yang melindungi kita dari penyakit jantung koroner dibandingkan laki-laki.
Oh, karena mereka nggak punya. Betul, sehingga kita risiko untuk memiliki penyakit jantung koroner lebih kecil dibanding laki-laki. Ya Oh kan? gitu, jadi beruntung dong nih kita Beruntung. perempuan ya. Tapi jangan seneng dulu. Oh, apalagi nih? Kalau kita sudah menopause, Nah, resiko kita Jadi menjadi sama dan bahkan lebih besar dibanding laki-laki. Karena kita udah hormonnya kan gitu. Oh ya, sudah hormonnya menurun. tidak ada yang melindungi kita Buat lagi. yang kaum sudah wanita-wanita lah ya, yang sudah menopause tuh, biasanya apa yang disarankan kalau dari dokter? Kan hormonnya udah turun tuh. Betul. Misalnya dia tetap dengan gaya hidupnya yang biasa. Biasanya apa? Apakah olahraga? Olahraga pasti dong ya. Pola Kalau- hidup sehat pasti. Kalau olahraga kan ya. kita, kalau sekarang kan ada hormon nanti muncul. Mm-mm. Tadi kan hormon endorfin segala macam tuh dok pada saat olahraga. Nah itu kan baik tuh buat jantung betul. ya, menekan stres. Tapi kalau sudah menopause, itu hormonnya tetap muncul nggak sih? Hormon-hormon dasar pasti tetap akan muncul, Mm-mm. ya kan? Tetapi maksudnya pada seorang yang sudah menopause, pastinya diharapkan dia lebih menjaga kesehatan dengan justru lebih rutin berolahraga, ya kan? Mungkin ada beberapa jenis kebutuhan mineral dan vitamin yang tidak bisa kita cukupi, kita perlu juga supplementation, misalnya seperti itu. Jadi agar tadi balance hormonnya tetap ada pada Betul. saat sama seperti sebelum menopause ya dok ya. Oke, itu menarik lagi. Saya merasa beruntung nih sebagai perempuan ini ya. Karena kita lebih rendah risikonya seperti itu. Tapi sahabat BCL yang laki-laki tenang aja, nanti pasti ada tips-tips dari dokter Ika nih untuk menjaga kesehatannya. Nah dok, saya ada pertanyaan berikutnya nih dok. Kenapa semakin muda usia penderita penyakit jantung tuh sekarang tuh mulai dari 40-an itu udah muncul nih dok? Kayak tadi saya ceritakan, teman sekantor saya 40-an udah pasang ring. Itu kenapa sih dok? Mostly nih kayaknya sekarang muda-muda udah Trennya udah makin muda sekarang pasti ya. tren pasien dokter Betul, udah betul. muda-muda, udah Betul. cakep-cakep sekarang ya. Nah. Kalau dulu mungkin bapak-bapak. Bapak-bapak udah tua mungkin ya. Nah, Cakep gimana? juga sih, cuma udah tua gitu ya. Nanti bapak-bapak protes ya. Protes nanti bapak, oh, saya masih cakep kok gitu. Nah itu trennya sekarang pasti pasien dokter usianya rata-rata Betul. berapa dok nih? Bahkan pasien saya yang mengalami serangan jantung paling muda itu usia 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun lagi main basket gitu, sesudah main basket terus ada rasa dadanya nggak nyaman, terus makin lama makin nggak nyaman, untung deket rumah sakit tuh ya, dibawa langsung ke rumah sakit ya. Nah itu kenapa tuh muda-muda kena? Kembali lagi sih, satu faktor genetik berperan biasanya kalau usia muda. Kalau muda banget tuh Iya, genetik berarti usia ya lebih genetik besar ya. berperan. Ya namun tidak dipungkiri bahwa saat ini kita tahu sehari-hari dengan adanya modernitas, dengan adanya junk food, makanan yang mungkin kurang sehat ya kan, naik mobil, kurang jalan, mager ya. Seperti itu ya. Jadi sehingga banyak sekali faktor-faktor resiko yang makin mempengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit jantung di usia muda. Oke, berarti harusnya kan jantung kita tadi kita biasakan untuk dia kalau kita bergerak kan dia berpacu ya dok. Heart rate yang baik kalau pada saat kita olahraga tuh berapa sih dok? Kalau di smartwatch tuh kan ada ya zona hijau, zona merah kita harus hati-hati, zona kuning. Nah itu yang kalau untuk olahraga baiknya heart rate-nya di kisaran berapa dok? Nah sebenarnya kalau kita mau olahraga, kita ada, kalau kita ke dokter, baik itu kedokteran olahraga maupun dokter jantung, ada yang disebut dengan exercise prescription. Jadi prescription tuh kayak resep kan ya, ini exercise prescription. Kita mau tahu gimana sih kalau mau olahraga nih anjurannya seperti apa. Nah itu secara umum sebenarnya yang kita pakai adalah target denyut jantung sesuai usia. Oke, jadi denyut jantung pun ada targetnya. Betul. Ya? Nggak cuma jualan aja, tapi di asuransi ada targetnya. Betul. Heart rate ada targetnya. Nah itu ngitung tahu targetnya gimana nih dok? Nah gini, jadi ada formulanya nih, ada rumusnya. Sebenarnya rumusnya adalah 220 dikurangin umur dalam tahun dikali dengan 85%. Itu yang normal. Misalnya berarti, nih, Mbak Lely 20 tahun, 20 ya kan? tahun, 20 tahun, ya kan?
220 dikurangin 20, 200 ya kan, dikali 85%. Ya kira-kira kalau kita hitung-hitung 180 ya, 170, 180 lah itu ya. maksimum heart rate. Itu kita bilang optimum heart rate. Tapi kan kalau 100 gitu tuh udah deg-degan banget loh, Dok. Betul, tapi kan masih muda, Oh, masih masih muda, 20 nggak apa-apa. tahun Oh, ya, masih ya 20. kan. Jadi kan Masih kuat 170, ya. 180 itu optimum. Jadi kita sebenarnya nggak mau maksimum, kita mau denyut jantung optimum saja. 85%. Iya, Jadi kalau berarti 85%. olahraga ataupun marah-marah juga ya. Heart rate-nya diperhatikan di KPI-nya di 85% Lihat ya. smartwatch-nya ya. Sahabat, jadi kalau lagi marah-marah atau lagi kesel di jalanan macet, heart rate dicek kalau udah optimum. Iya, coba slowing hentikan. down ya, Tarik calm nafas, down. tarik nafas Iya. dulu. Karena tadi kita nggak boleh mencapai si 220 Betul, tadi ya, Dok ya. harus kita turunin. Seperti ya. itu. Oke, ini menarik sekali. Nah, Dok, bagaimana sih caranya? Kadang kan tadi kan ada tadi yang dokter cerita masih muda tiba-tiba jantungnya nggak enak. Nah, bagaimana kita cara mendengar nih, kita paham bahwa ada sinyal-sinyal di badan kita ini yang ini nggak enak. Kadang kan ya ada orang yang badannya ngasih respon cepet, tapi ada kan orang yang tambeng aja badannya, Betul. tiba-tiba jatuh aja nih. Gimana tuh kalau tips dari dokter? Jadi sebenarnya betul sekali nih yang Mbak Lely bilang ya. Artinya kalau saya bertemu dengan pasien, ada pasien yang kita bilang pasien yang sensitif. Ya. Artinya sensitif ini mungkin biasanya jalan 2 kilo oke, misalnya. Ini kok saya jalan 2 kilo, saya rasanya dadanya berat, ya kan? Rasanya kok cepet capek, ya, sehingga sensitif dia memeriksakan diri ke dokter, ya kan? Sebenarnya itu yang bagus, ya kan? Awareness-nya tinggi. Tapi ada juga yang kedua super sensitif, ya kan? Super sensitif. Artinya apa? Misalnya, saya kalau lagi tidur, Dok, keluhannya gini. Kalau lagi tidur rasanya saya debar-debar, denyut jantung saya rasanya saya bisa denger deh. Ini rasanya ada yang nggak bener ini. Nah, padahal kalau kita cek mungkin denyut jantungnya normal. Hanya saja mungkin posisi tidur agak lebih miring ke kiri, posisi jantung di kiri sehingga rasanya lebih terasa. Saya kayak gitu loh, Dok. Jadi kalau emang arah kiri tuh kayak, apalagi kalau nutupin bantal ya, itu kan kedengeran. Lebih terasa, ya kan. Apalagi kalau saya sih mungkin saya ngerasa karena saya ada masalah dengan hidung kali ya. Jadi kan kupingnya agak sensitif. Ya, lebih memberikan resonansi kita bilangnya ya. Itu sih ya, tapi artinya kan kita sadar juga setelah mendapatkan penjelasan, mungkin kita mengerti bahwa oh ini sebenarnya normal, ya kan, hanya super sensitif. Tapi ada juga pasien yang seperti tadi Mbak Lely bilang tambeng ya kan? Tambeng tuh artinya udah jalan baru sekian meter aja rasanya udah ngap, capek, ya kan, sakit dadanya. Tapi udah deh, istirahat sebentar dia hilang kok. Ya udah sih, biarin aja gitu kan. Takut ke dokter atau nggak ada waktu deh. Saya kayaknya saya banyak kerjaan nih. Saya nanti aja deh, periksa saya nanti, ya kan. Nah, pasien beraneka ragam, tetapi maksudnya yang dianjurkan sebenarnya adalah medical check up lebih rutin sehingga kita tahu, ya kan, masalahnya ada di mana. Betul, mungkin kita hanya rasa atau memang ada sesuatu masalah. Dengan medical check up rutin kita tahu ada apa sesuatu yang tidak benar dengan diri kita. Di jantungnya. Dok, nah tadi berarti kita harus memeriksakan tadi rutin ya. Nah kalau boleh tahu dari usia berapa tuh, Dok, kita harus mulai aware akan kesehatan jantung kita, medical check up seperti itu? Nah sebenarnya kalau kita memiliki family risk factor yang tinggi, misalnya tadi ayah, ibu usia muda, ada penyakit jantung, ya mungkin kita lebih bisa memeriksakan diri lebih dini, ya kan? Mungkin 30-40 tahun sudah harus periksa, ya kan? Tapi secara umum usia 45 tahun ke atas, ya mulai medical check up jantung rutin setahun sekali. Setahun sekali. Saya udah 2 tahun, saya dimarahin dong ya, Dok ya. Kalau ketemu dokternya dimarahin kayaknya. Kalau ketemu dokternya dimarahin. Untuk ketemunya di sini ya. Iya. Nah, Dok, tadi kalau misalnya, tadi kan kalau rutin, kalau ada yang genetis tadi hereditary ya. Tapi kalau misalnya yang ada penyakit lain, kalau misalnya hipertensi itu harus lebih
sering lagi kah? Pasti. Jadi artinya, nah kita mesti tahu nih faktor resiko penyakit jantung, ya kan? Nah, Satu, merokok, merokok. ya kan? Jadi buat perokok harus Perokok, cek lebih sering. ya diharapkan demikian. Artinya merokok ini kan bukan hanya mempengaruhi jantung, tapi kan juga paru, Iya, ya paru. kan? Pembuluh darah bukan hanya di jantung, pembuluh darah ke otak Oke, juga. bisa stroke ya. Betul. Pembuluh Oke. darah di kaki juga ada. Oh, ada. Penyakit apa namanya pembuluh darah di kaki. Oh, ada. Ada. Jadi Gitu. rokok itu sebenarnya impactnya dari ujung kepala Bener, sampai ujung kaki. betul, Nah, ya sahabat kan? Besela, kalau yang masih merokok coba dipikir ulang ya. Tadi ada Betul. informasi dari dokter Ika nih, karena kita sayang ya sama sahabat-sahabat di rumah ya dok ya. Betul. Oke, tadi 1 merokok, apalagi dok? 2, hipertensi. Hipertensi. Ya, tensi harus terkontrol dong, ya kan? 3, gula darah, diabetes. Ya Diabetes, kan, diabetes. Lalu kolesterol. kolesterol. Ya Ini kayak kan? penyakit anak muda kolesterol nih dok. Iya, betul. Ini Muda-muda kolesterol udah 250. Iya, ya itu Itu bahaya kan? bahaya lah ya, tetap harus dikontrol, ya Oke. kan? Tapi kadang kalau misalnya ada teman-teman di kantor saya kolesterol 250, tapi kan gue masih muda, terus baru 2 tahun. Itu mereka sebenarnya kolesterol kalau misalnya baru 2 tahun, 3 tahun itu apakah? Tapi tetap aja kolesterol bisa bikin plak di pembuluh darah Nah, kan? iya. Nah, itu tuh. Iya. Awareness-nya mungkin masih baru, gue baru 2 tahun nih kolesterol tinggi, jadi nggak apa-apa lah gitu. Bokap gue udah 10 tahun. Nah itu kadang Ya, kayak tapi gitu kan gimana tuh dok? artinya kita lebih baik tidak gambling lah ya, kita Ya, nggak jangan tahu meremehkan penyakit meremehkan ya kan. Kita tahu faktor resikonya salah satu adalah kolesterol. kolesterol. Mana tahu kalau ternyata kita tidak beruntung, kolesterol segini bikin serangan jantung. Ya kan? Betul, betul. Saya mau nanya, sindrom koroner akut tuh, penyakit jantung koroner itu biasanya disebabkan oleh apa sih dok? Kalau untuk yang anak-anak muda itu? Jadi sebenarnya kalau ada akutnya, ini berarti adalah suatu, kalau orang awam bilang, mungkin sahabat BCA Live taunya adalah serangan jantung. Atau mungkin kalau orang-orang keseharian taunya angin duduk. Oke, berarti kalau kayak gitu tadi nggak bisa memompa dengan baik, heart rate-nya naik apa lemah?